Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen operasi dan produktivitas dalam organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rusyadi MTTM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada rekan saya yang bernama Gracia Adis Vanessa dengan nomor NIM 4121111 sebagai presentator yang pertama. Yang selanjutnya ada rekan saya yang bernama Ferry Alfi Farsina dengan nomor NIM 4121093 sebagai presentator kedua. Dan kemudian ada saya sendiri, Miladia Nur Kamila dengan NIM 4121081 sebagai presentator ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gracia Adis Vanessa, NIM 4121111 menjadi pemateri pertama. Akan menjelaskan pengertian manajemen operasi. Manajemen operasional adalah strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik operasi bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Peran manajemen operasional dalam fungsi manajemen: 1. Merencanakan kualitas dan kuantitas bahan baku dalam proses produksi. 2. Menentukan dan mengatur letak layout operasional pabrik. 3. Menentukan dan mengatur lokasi gudang, persediaan stok dan peralatan mesin yang efisien agar penghematan waktu dalam mobilisasi dalam melakukan produksi. 4. Melakukan pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan kontinuitas operasional serta kualitas produk. 5. Menciptakan strategi yang berkualitas dan unik agar dapat bersaing di pasar dengan biaya yang efektif untuk menghasilkan sebuah produk. 6. Menentukan schedule kerja produksi yang efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapangan maupun di area kantor dan mengurangi biaya lembur. 7. Bertanggung jawab terhadap kontinuitas hasil produksi yang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas produk tersebut. Pengambilan keputusan dalam manajemen operasi. Menurut Herbert Asimov, tahapan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut: A. Tahap pemahaman intelligence phase. B. Tahap perancangan design phase. C. Tahap pemilihan choice phase. D. Tahap implementasi phase. Keputusan-keputusan yang dibuat pada dasarnya dikelompokkan menjadi dalam dua jenis, antara lain keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Menurut Heiser dan Render, beberapa keputusan yang diambil oleh manajemen operasi antara lain: 1. Desain produk dan jasa atau pelayanan. 2. Manajemen kualitas. 3. Desain proses dan kapasitas. 4. Lokasi. 5. Desain ruang lingkup manajemen atau operasi. 1. Penyeleksian dan perencanaan produk, proses dan peralatan. 2. Pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya. 3. Perancangan tata letak layout. 4. Perencanaan tugas dan pekerjaan. 5. Penyusunan strategi produksi dan pemilihan kapasitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Farhina, NIM 4121093. Adapun pengoperasian sistem produksi meliputi hal-hal berikut: penyusunan rencana produksi, perencanaan, pengadaan dan pengendalian persediaan atau bahan, pemeliharaan atau maintenance, mesin dan peralatan, pengendalian mutu, manajemen sumber daya manusia, sistem pengendalian produksi, pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas pemeliharaan, perencanaan sistem produksi, struktur organisasi, skema produksi atas pesanan.
skema produksi atas pesanan. Selanjutnya, fungsi manajemen operasi. 1. Perencanaan operasional. 2. Perencanaan operasi dibagi menjadi 5 kategori, yaitu perencanaan kapasitas, lokasi, susunan tata ruang, kualitas, dan metode produksi. 2. Penjadwalan operasional. Manajer mengembangkan daftar atau jadwal untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya produksi. Penjadwalan menunjukkan produk apa yang akan diproduksi, kapan proses produksi dilakukan, dan sumber daya yang akan digunakan. 3. Pengawasan operasional. Pengawasan operasional menyangkut manajemen material dan pengendalian mutu. Manajemen material terdiri dari 5 bidang, yaitu transportasi, penggudangan, inventori, pemilihan, pemasok, dan pembelian bahan baku untuk produksi. Berikutnya, pengukuran produktivitas. Produktivitas rumusnya satuan yang diproduksi per jam kerja yang dipakai. Beberapa masalah dalam perhitungan masalah ini adalah sebagai berikut. 1. Kualitas dapat berubah walaupun jumlah input dan output tetap. 2. Unsur eksternal dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas pada sistem. 3. Kurang atau bahkan tidak ada satuan pengukuran yang akurat. Berikutnya, tantangan produktivitas dalam era kompetisi yang kian ketat saat ini. Setiap organisasi bisnis dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran, melakukan inovasi proses dan produk, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keberhasilan perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada manajer dan manajemen perusahaan, tetapi juga pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas merupakan modal dasar organisasi yang akan mampu mengantarkan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan sukses. Produktivitas adalah perbandingan antara output atau barang dan jasa dibagi input, sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan 2 cara. Pertama, pengukuran sementara menjaga output konstan atau sebaliknya. Kedua, peningkatan output sementara menjaga input konstan. Ukuran produktivitas adalah suatu cara baik untuk menilai kemampuan sebuah negara untuk mendapatkan memperbaiki hidup rakyatnya. Lalu, variabel produktivitas terdiri dari tenaga kerja, modal, dan manajemen. Produktivitas dan sektor jasa. Produktivitas di sektor jasa terbukti sulit untuk ditingkatkan karena pekerjaan di sektor jasa. Pertama, biasanya membutuhkan tenaga kerja secara banyak, contoh konseling dan belajar. Yang kedua, biasanya diproses secara individu, contoh konseling investasi. Yang ketiga, sering merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh seorang profesional, contoh diagnosa kesehatan. Yang keempat, sering sulit dimekanisasi dan diotomatisasi, contoh potong rambut. Yang kelima, kualitasnya sulit untuk dievaluasi, contoh kinerja perusahaan konsultan hukum. Contoh kasus operasi dan produktivitas. Seorang pekerja pabrik sepatu kulit berpenghasilan sebesar 15.000 per hari. Dalam seharinya, dia mampu membuat sepatu sebanyak 15 unit. Kalau ukuran komponen masukan dinyatakan suatu kualitas tenaga kerja, maka angka produktivitas tenaga kerja adalah 15 unit per orang per hari. Atau 15 unit atau 1 orang per hari sama dengan 15. Namun, bila ukuran komponen masukan dinyatakan dalam suatu unit moneter, maka hasil perhitungan angka produktivitas tenaga kerja sebesar 0,001 rupiah per hari, atau 15 dibagi 15.000. Kemudian, perusahaan merekrut pekerja baru yang memiliki keterampilan lebih rendah dari penghasilan 10.000 per hari. Secara bersama-sama, setiap harinya mereka mampu menghasilkan 28 unit sepatu. Bila digunakan ukuran kuantitas fisik untuk mengatur komponen masukan, maka angka produktivitas menjadi 14 unit per orang per hari. Ini berarti bahwa produktivitas tenaga kerja setelah ada penambahan tenaga kerja baru menunjukkan penurunan sebesar 6,7% atau 1/15 sama dengan 0,067 dikali 100%.
dibanding sebelumnya ada tambahan tenaga kerja baru. Akan tetapi, bila ukuran masukannya adalah dalam unit moneter, maka produktivitasnya tenaga kerja berada pada angka 0,00112 per rupiah per hari atau mengalami kenaikan sebesar 12% atau 0,00012 per 0,001 sama dengan 0,12 dikali 100% dari sebelumnya. Hasil perhitungan yang terakhir ini ternyata memberikan informasi yang berlawanan arah dengan hasil perhitungan yang menggunakan cara pertama. Perbedaan hasil ukuran produktivitas tenaga kerja pada contoh di atas disebabkan oleh penggunaan satuan ukuran masukan yang berbeda. Yang pertama, satuan masukan dinyatakan dalam kuantitas fisik, jumlah tenaga kerja, bentuk matematika produktivitas akan menghitung angka rata-rata keluaran dari setiap tenaga kerja. Ini berarti perhitungan tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa semua pekerja berada pada posisi yang sama. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang menyinggung kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.